Warahmatullahi. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua ini, teman-teman. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke, terima kasih. Kita akan segera mulai ya pertemuannya. Insya Allah kan sebentar lagi mau ujian ini kalau di jadwal di Universitas Merdeka Madiun. Nanti kami share untuk jadwal ujiannya ya. Baik, terima kasih. Saya akan memulai untuk pertemuan kuliah irigasi dan bangunan air untuk pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan kemarin kita sudah membahas yaitu terkait dengan irigasi permukaan. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu irigasi air tanah ya, irigasi air tanah. Jadi sebagai pendahuluan atau sebagai pembukaan bahwa irigasi air tanah itu prinsipnya sebetulnya sama, yaitu memberikan air ya, memberikan air untuk didistribusikan sampai ke jaringan di petak tersier. Cuman yang membedakan kalau irigasi permukaan kita mengambil dari bangunan pengambilan, bisa dari bendung atau mungkin dari sumber yang lain. Sedangkan kalau irigasi air tanah kita mengambil sumber airnya itu berasal dari dalam tanah. Yang biasa kita mengambilnya itu dengan melakukan pemumpaan ya. Apakah itu dengan sumur air tanah dangkal ataupun sumur tanah dalam. Kemudian hal-hal lain yang nanti menjadi catatan adalah pada kesempatan kali ini nanti akan saya sampaikan bahwa sumur air tanah dalam itu sebetulnya merupakan sebuah potensi yang luar biasa, tetapi di dalam pemanfaatannya harus kita kontrol pengambilannya ya, supaya air tanah tersebut bisa tidak mengalami penurunan atau penyusutan. Oke, saya akan izin share terkait dengan irigasi air tanah ya. Bentar. Ini juga bisa. Itu bisa. Tanah ya. Jadi irigasi air tanah sudah disampaikan di depan bahwa prinsipnya adalah sama, tidak beda jauh dengan irigasi air permukaan yang sudah kita bahas. Kemudian hal-hal yang menjadi perhatian adalah yang pertama, bahwa irigasi air tanah itu merupakan sebuah irigasi ya, di mana kita mengambil air, kemudian kita mendistribusikan sampai dengan petak-petak sawah atau area sawah ya pada tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut tetap hidup ya dan menghasilkan benefit. Kemudian sumber pengambilan atau yang membedakan, kalau irigasi air permukaan kita mengambil dari air permukaan, bisa dari pengambilan dari sungai dengan melalui bendung, atau mungkin dengan waduk atau sumber-sumber air lain yang ada di permukaan.
Tetapi irigasi air tanah, kita mengambil airnya ini berasal dari dalam tanah. Yang biasa kita melakukannya yaitu dengan melakukan pengeboran atau istilah yang paling banyak dikenal yaitu dengan jiat atau dengan pembangunan pompa-pompa jiat. Kemudian prinsip lain yang ketiga adalah bahwa irigasi air tanah ini kapan diperlukan atau kapan diberikan. Setidaknya irigasi air tanah ini harus dikontrol semaksimal mungkin ya, jangan sampai pengambilan atau eksplorasi air tanah ini berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan muka air tanah. Nah, hal ini harus kita jaga ya, kita jaga semaksimal mungkin, karena apabila sampai kita mengalami penurunan muka air tanah ya, kita eksplorasi secara besar-besaran tanpa ada recharge kembali ke dalam air tanah, maka hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena sebetulnya kandungan air tanah ini merupakan cadangan air yang luar biasa dibandingkan dengan air permukaan. Ya, nanti untuk di slide berikutnya saya akan cerita atau akan saya berikan sebetulnya berapa persen kandungan air tanah ini dibandingkan dengan kandungan air yang ada di permukaan ini. Jadi pengambilan atau eksplorasinya harus betul-betul secara ketat, tidak boleh dilakukan eksplorasi secara besar-besaran, sehingga penggunaan air tanah ya untuk kebutuhan irigasi ini seyogyanya atau semestinya dibutuhkan atau semestinya dilakukan ketika irigasi air permukaan. Irigasi air permukaan ini sudah tidak support. Jadi lebih baik irigasi air permukaan ini dimaksimalkan dulu, kemudian ketika irigasi air permukaan tidak terpenuhi, baru nanti disuplasi dengan penggunaan irigasi air tanah. Jadi prinsipnya seperti itu kapan irigasi air tanah ini bisa dilakukan. Tetapi banyak juga kondisi di daerah yang hanya mengandalkan sawah tak ada hujan, sehingga irigasi air permukaan ini tidak bisa maksimal ya, sehingga dia mengandalkan ketika tidak terjadi musim hujan, dia mengandalkan irigasi air tanah dengan menggunakan pompa-pompa. Oke. Itu adalah prinsip-prinsip nanti ketika kita melakukan pemanfaatan dengan irigasi air tanah. Yang pertama, dalam bahasa Inggris ada istilah groundwater ya, irigasi air tanah ini atau air tanah ya, bukan irigasinya, tapi groundwater atau air tanah atau soil water, yang terjemahan keduanya dalam bahasa Indonesia adalah air tanah. Ya, ini air tanah ini ada dua tipe ya. Ada dua tipe, air tanah dangkal sama air tanah dalam. Air tanah dangkal itu biasanya pemanfaatan sumur-sumur dari masyarakat atau penduduk itu kebanyakan menggunakan irigasi air tanah biasanya menggunakan air tanah biasa, kemudian atau air tanah permukaan maksud saya. Kemudian ada lagi yaitu air tanah dalam atau istilahnya ada kata lain yaitu air tanah tertekan ya. Air tanah tertekan yang biasa kita pakai untuk jaringan irigasi air tanah itu menggunakan jiat. Banyak sekali yang kita temui bahwa pemanfaatan irigasi air tanah ini bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi para petani ini dia juga melakukan pengeboran, tetapi juga dia tidak dalam ya. Jadi dia mengandalkan sumur-sumur permukaan lah. Hal ini sebetulnya tidak baik ya. Tidak baik karena bisa menurunkan air permukaan yang ada di sekitar lingkungan tersebut, sehingga sebenarnya hal itu harus kita hindari ya. Kemudian ini dibagi menjadi ada water zone, kemudian ada phreatic zone. Water zone dibagi menjadi 3 tipe air, yaitu air tanah, soil water, intermediate water water, dan air kapiler. Kemudian pada phreatic zone atau saturated zone ada zona air, terdapat air tanah atau groundwater. Kemudian kalau kita gambarkan di sini, jadi intinya ada air permukaan atau air air tanah dangkal ya,
air tanah dangkal, kemudian juga ada air tanah dalam. Ya. Kita sebaiknya ketika untuk membangun sebuah jiat, kita memanfaatkan yang jaringan irigasi air tanah dalam. Daerah air tanah atau soil water sebagian besar digunakan untuk keperluan pertanian. Daerah ini juga merupakan sumber air untuk tanaman. Air akan hilang dari zona ini karena adanya transpirasi dari tanaman, evaporasi, dan perkulasi ketika air terlalu jenuh. Kemudian adalah kedalaman zona air tanah, yaitu antara 3 sampai 30 feet atau 0,91 meter sampai dengan 9,1 meter. Ini tergantung dari tipe tanah. Tidak bisa kita pukul rata, ya. Kemudian zona di bawah zona soil water adalah zona tengah intermediate. Meskipun sebagian besar pada zona ini bergerak ke bawah, namun sebagian ada yang tertahan, tetapi tidak dapat diambil. Kemudian pada daerah lembah atau daerah basah, zona ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Kemungkinan kecil air mengalir semuanya melewati zona tengah pada daerah kering, dan sebagian kecil air mencapai muka air tanah, ya, atau di lapisan groundwater karena perkolasi aliran dari soil water. Kemudian muka air tanah atau water table merupakan pemisah antara zona air tanah atau phreatic water dengan pipa kapiler. Muka air tanah atau water table secara teoritis merupakan perkiraan elevasi air permukaan pada sumur yang hanya merembes pada jarak yang pendek ke zona jenuh air. Jadi water table itu lapisan lapisan yang ada airnya ini namanya water table. Jika air tanah mengalir horizontal, elevasi muka air pada sumur sangat berhubungan dengan muka air tanah. Dengan adanya sumur akan mengubah bentuk aliran dan elevasi muka air pada sumur. Sama tadi. Ini menunjukkan lapisan-lapisan tanah, ada lapisan jenuh dan lapisan yang tidak jenuh, atau lapisan tertekan, atau lapisan dan ada juga lapisan yang tidak tertekan. Kemudian pengertian air tanah sendiri, ya, pengertian air tanah sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang sumber daya air. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Kemudian air tanah adalah jumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase, atau dengan pemompaan. Ya, dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Jadi banyak juga kita menemui, yaitu sumur-sumur itu tidak untuk keluar airnya dia tidak dilakukan pemompaan, tetapi dia keluar sendiri, atau disebut juga dengan air artesis, ya. Jadi ketika dilakukan pemompaan itu menembus lapisan, ya, lapisan, sehingga air itu nanti akan keluar sendiri. Kemudian air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan tanah dinamakan daerah jenuh atau saturated zone. Air yang berada pada zona jenuh adalah bagian dari keseluruhan subpermukaan yang biasa disebut air tanah atau groundwater. Air bawah tanah atau underground water dan subterranean water adalah istilah lain yang digunakan untuk air yang berada pada zona jenuh. Namun istilah yang lazim, ya, adalah air tanah. Kemudian ketika kita mau mempelajari air tanah, bagaimana kita bisa mengetahui air tanah posisinya di mana, apakah daerah tersebut mempunyai kandungan air tanah, yaitu kita harus melakukan penapisan, ya, pada daerah tersebut. Harus dipastikan bahwa daerah tersebut ini adalah daerah yang dilalui cekungan air tanah, atau kita biasa sebut dengan CAT. CAT sendiri adalah batasan hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan atau kondisi hidrolik air tanah. Batas hidrogeologis adalah
batas fisik wilayah pengelolaan air tanah. Batas hidrogeologis dapat berupa batas antara batuan lulus dan tidak lulus air, batas pemisah air tanah, dan batas yang terbentuk oleh struktur geologi yang meliputi antara lain kemiringan lapisan batuan, patahan, dan lipatan. Jadi ketika kita mau memanfaatkan atau kita mau melakukan eksplorasi air tanah, ya kita harus pastikan dulu bahwa daerah tersebut itu merupakan daerah cekungan air tanah. Kalau daerah itu tidak atau daerah tersebut bukan merupakan cekungan air tanah, berarti ya kita tidak bisa melakukan pemanfaatan air tanah dengan menggunakan sumur dalam, ya. Karena nanti bisa hampir dipastikan bahwa daerah tersebut memang tidak ada kandungan air tanahnya. Kemudian bagaimana Pak kita bisa mengetahui CAT ini? Ini ada peta namanya peta CAT, ya. Kita bisa mendownload peta CAT, cekungan air tanahnya berada di daerah mana saja. Apakah daerah kita ini masuk di peta CAT atau tidak? Kita bisa lihatnya di situ. Kemudian di awal sudah saya sampaikan bahwa irigasi air tanah adalah irigasi yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air. Kemudian ada juga istilah, ya, atau definisi JIAT, atau kata lainnya adalah jaringan irigasi air tanah. Jadi ini sama, jadi jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dengan sumber air yang berasal dari air tanah. Jadi ada irigasi air tanah, kemudian ada pengertian lain, yaitu kita sering dengar, yaitu JIAT. JIAT itu jadi merupakan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dengan sumber air yang berasal dari air tanah. Jadi sebetulnya sama dengan irigasi permukaan, ya. Kalau JIAT ini dia pengambilannya dari air tanah sampai nanti didistribusikan, ya, didistribusikan sampai ke permukaan, ke petak-petak sawah atau petak tersier biasanya. Kemudian Pak, setelah kita pengambilan, setelah kita mengambil dari pompa, itu bagaimana perlakuannya? Sebetulnya sama. Kalau kita menggunakan jaringan irigasi air tanah, pendistribusian bisa dilakukan dengan irigasi dengan saluran, ya, saluran permukaan seperti biasa di irigasi permukaan, maupun mungkin juga dengan pipa, ya, dengan jaringan pipa-pipa. Jadi ada dua biasanya yang kita temui, bisa dengan menggunakan saluran, bisa juga dengan menggunakan pipa-pipa. Kemudian ada juga untuk memanfaatkan, ya, untuk memanfaatkan atau untuk mengakali, ya, istilahnya untuk karena situasi dan kondisi, ya. Karena situasi dan kondisi di daerah pegunungan biasanya setelah kita mengambil dari pompa, ya, dari sumur pompa, kemudian ini dimasukkan dulu ke tandon. Dari tandon baru didistribusikan melalui pipa ataupun nanti ke ke saluran juga bisa. Jadi ada dua, dengan melalui pipa berarti nanti dia tertanam di dalam tanah. Kemudian ketika di permukaan berarti dia bisa didistribusikan dengan saluran permukaan biasa. Penggunaan air untuk kebutuhan irigasi merupakan alternatif pemanfaatan air. Dengan adanya JIAT sebagai salah satu alternatif pemanfaatan air, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan air dengan kondisi yang tepat kualitas, tepat ruang, dan tepat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomis. Nah, ketika kita sudah bicara JIAT, petani ini biasanya dia akan berpikir dua kali, ya. Kenapa seperti itu? Kalau menggunakan irigasi air permukaan dengan pengambilan dari bendung, air dengan pengambilan dari bendung atau permukaan, biayanya dia akan relatif lebih sedikit. Beda dengan menggunakan JIAT. JIAT ini dia memerlukan biaya atau kos yang lebih banyak. Karena apa? Untuk pengambilan pompa ini biasanya masih mengandalkan, ya, mengandalkan sumber energi ini dari genset, ya, sehingga pompa ini bisa naik, air ini bisa naik dengan pompa ini melalui sumber energi dengan genset. Bisa juga dengan
dengan sumber energi yang lain, misalkan dengan sumber listrik dari PLN, tetapi yang jelas Ziyad ini dia biayanya atau kosnya lebih besar dibandingkan dengan irigasi air permukaan yang dia hanya mengandalkan daya gravitasi. Kalau Ziyad ini kita memang mengambil air dari dalam tanah dibawa ke atas, kemudian baru didistribusikan. Ya, kalau irigasi permukaan dia sudah ada air di permukaan sehingga dia pengalirannya atau pendistribusiannya hanya mengandalkan gaya gravitasi. Dengan adanya Ziyad ini, ya perhatikan bahwa ini memang harus tepat kualitas, tepat ruang, tepat waktu, ya secara efektif. Jadi memang kualitasnya harus memang terpenuhi, ya harus terpenuhi. Sama sebetulnya dengan air permukaan, kualitas juga harus terpenuhi. Kemudian tepat ruang, juga penggunaannya harus tepat, ya. Misalkan untuk irigasi, ya untuk irigasi, ya secara tidak berlebihan, tepat waktu. Berarti sebetulnya penggunaannya ini pun juga harus tepat waktu. Tepat waktu itu maksudnya dari debit yang keluar, ya debit yang keluar, kemudian dibandingkan dengan kebutuhannya dari luasan sawahnya, sebetulnya kita sudah bisa mengetahui waktunya atau tepat waktunya, ya, sehingga nanti efektif dan ekonomis, sehingga ya penggunaannya tidak berlebihan untuk dieksplorasi, ya sehingga dia bayarnya pun, ya dia untuk membayarnya juga tidak banyak, ya, jadi sesuai dengan peruntutannya. Baik, ini adalah contoh, ya contoh irigasi permukaan. Ini adalah contoh irigasi air tanah, ya. Sebentar ya. Jadi ini adalah contoh jaringan irigasi air tanah, ya, jaringan irigasi air tanah. Ini saya tunjukkan di sini. Ya. Yang pertama ini adalah contoh gambar, ya, contoh gambar. Yang pertama ini adalah rumah pompa. Rumah pompa tentunya di dalam ada sumur, ya, kemudian juga ada jaringan pipa, ada genset, ya, ada mesinnya, ada pompanya. Ini adalah contoh sumur pompa. Kemudian dari sumur pompa ini dialirkan keluar, ya. Ini ada saluran drainase. Saluran drainasenya ini adalah contoh saluran drainase. Nah, drainase permukaan, ya. Yang maksudnya drainase ini digunakan, maaf, bukan drainase, ya. Ini adalah contoh saluran irigasi. Ini adalah contoh saluran irigasi, ya, saluran irigasi permukaan yang nantinya akan mendistribusikan air yang baru aja diambil dari dalam tanah dengan menggunakan sumur pompa. Ini adalah contoh atau pompa yang ini adalah contoh genset, ya, genset pengambilan yang berada di dalam rumah pompa. Nah, kemudian ini adalah alat untuk mengukur debit, ya. Jadi ini debit kita ukur, ya, dengan jumlah debit berapa liter per detik. Ini bisa kita dekati dengan alat dengan namanya alat ultrasonic flow meter, ya. Ini adalah sebetulnya irigasi air tanah itu atau jaringan irigasi air tanah itu bagaimana, ini adalah gambarannya. Jadi ada rumah pompa, ya, rumah pompa di sini ada yang jelas sudah ada sumurnya, ya, sumurnya bisa di dalam, bisa di luar. Kemudian di dalam rumah pompa ini ada genset, ya, kemudian juga ada sumur, ya, kemudian
setelah dipompa keluar, dia dialirkan ke irigasi permukaan atau didistribusikan ke irigasi permukaan, melewati irigasi permukaan melalui saluran-saluran irigasi yang ada sama. Ini bisa dilakukan dengan membuat saluran irigasi seperti ini, juga bisa dilakukan dengan pendistribusian menggunakan pipa yang berada di dalam tanah ini juga bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya bicara tadi, Pak, bagaimana sih kita untuk kita merencanakan, ya, kita merencanakan sebuah jaringan irigasi air tanah atau sebuah JIAT. Yang pertama kita harus pastikan dulu bahwa sumur yang akan kita bangun itu berada pada daerah CAT atau daerah cekungan air tanah. Ya, ini adalah contoh peta CAT, ya, sehingga dari peta CAT ini kita bisa pastikan bahwa daerah yang lokasi kita yang akan kita bangun sebuah sumur ini berada pada lokasi CAT, ya, pada lokasi cekungan air tanah, sehingga kita bisa kalau itu sudah dilakukan ketika kita sudah bisa memastikan bahwa daerah kita ini merupakan daerah CAT, berarti bisa kita lanjutkan untuk step berikutnya. Ya. Kemudian step berikutnya bagaimana, Pak? Yaitu yang kedua, yaitu kita melakukan pendugaan air, ya, pendugaan air. Pak, pendugaan air itu gimana? Pendugaan air itu yaitu adalah sebuah langkah kita untuk memastikan, ya, untuk memastikan atau kita menduga bahwa lokasi yang akan kita bikin sumur ini mempunyai kandungan air, ya, mempunyai kandungan air yang akan nantinya kita akan eksplorasi, ya, yang nantinya akan kita eksplorasi. Kandungan air ini atau kita mau mengeksplorasi ini yaitu dengan melakukan penyelidikan menggunakan alat yang namanya geolistrik, ya, menggunakan alat geolistrik, bisa juga melakukan alat dengan geosonar, ya, sebetulnya sama prinsipnya. Alat ini hanya menduga, jadi memberikan gambaran atau ilustrasi bahwa kandungan tanah yang berada di dalam tanah ini terdiri dari beberapa struktur tanah, sehingga dari situ nanti kita bisa menduga bahwa di dalam tanah itu terdapat kandungan air. Bentar. Nah, ini adalah hasil dugaan, ya, hasil dugaan dari penggunaan alat geolistrik. Pak, dari sini kita bisa menentukan, ya, bahwa dari hasil alat geolistrik kita bisa menentukan bahwa lapisan tanah yang berada di dalamnya ini terdiri dari lapisan apa saja. Misalkan ada pasir, kemudian ada lempung, berarti nantinya yang mempunyai potensi untuk kandungan air adalah di lapisan pasir. Jadi dengan alat geolistrik ada istilahnya resistivity, ya, resistivity itu yang menunjukkan jenis tanahnya atau litologinya di dalam tanah itu seperti apa, yang bisa menunjukkan atau kita bisa menginterpretasikan bahwa di situ memang terdapat kandungan air. Ini adalah contoh hasil geolistrik, ya, ataupun nanti bisa menggunakan alat geosonar. Nah, kemudian setelah dilakukan pendugaan air bahwa di situ dipastikan mempunyai kandungan air, yaitu dilakukan dengan pembangunan sumur, ya, pembangunan sumur. Ya, ini adalah contoh proyek-proyek pembangunan sumur, ya, menggunakan alat pengeboran, kemudian setelah dibor yaitu dilakukan pemasangan pipa. Ya, ini adalah contoh pipa, pemasangan pipa. Biasanya ada pipa 8 in,
12 in ya, macam-macam tergantung sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan hasil perencanaannya. Ini adalah metode pelaksanaan atau proses pelaksanaan dari pemasangan pipa ya. Setelah kita bor ya, misalkan ke dalam 150 ataupun 200 meter, setelah kita bor kita pasang pipa-pipa ini. Oke, sebelum memasang ini ada step ya, saya lupa. Jadi setelah kita bor ya, setelah kita bor sampai ke dalam misalkan 200 meter, kita lakukan yaitu uji geophysical logging ya, geophysical logging. Ini perhatikan. Jadi setelah kita bor, kita lakukan uji geophysical logging atau logging, istilahnya uji logging ya. Tujuannya di sini apa? Sebenarnya sama. Di sini logging ini lebih pasti ya, karena pada kondisi itu kita sudah sumur memang tanah sudah kita bor, dari logging ini kita nanti akan ketahuan ya, tanah ini secara pasti ya, litologinya ini kelihatan secara pasti. Sehingga apa tujuannya logging ini? Sebelum pipa dimasukkan, kita akan menentukan kedalaman ya, kedalaman lapisan-lapisan yang mempunyai kandungan air tanah itu di mana saja. Misalkan kandungannya itu antara kedalaman 50 sampai 70. Kemudian ada lagi kedalaman 100 sampai 125. Kemudian kedalaman lagi misalkan 150 sampai dengan kedalaman 180. Nah, itu kita bisa mengetahui. Setelah kita bisa mengetahui, kita bikin screen ya. Pipa, balik lagi, pipa yang akan kita masukkan, kita bikin screen dulu. Pipa-pipa ini dilubangi dulu ya. Pipa dilubangi dengan ketentuan yang ada ya. Kita lubangi pipa-pipa ini supaya air nanti bisa masuk ke dalam pipa yang nantinya air ini bisa kita pompa ke dalamnya. Oke. Kemudian jadi kita ya, saya ulangi dari sini. Pertama kita melakukan CAT ya, memastikan daerah tersebut merupakan daerah CAT atau tidak. Kalau daerah CAT berarti kita bisa lanjut, kalau tidak berarti kita harus cari tempat yang lain. Kemudian yang kedua, lokasi tersebut dipastikan ya, dipastikan ini masih kemungkinan juga ya, sebenarnya masih kemungkinan tapi sudah kemungkinan besar ya, yaitu dengan melakukan pendugaan bahwa daerah tersebut memiliki kandungan air. Kandungan air ini bisa dilihat dengan melakukan uji geolistrik ataupun geosonar ataupun dengan alat-alat yang lain. Dari sini kita bisa mengetahui resistivity ya, sehingga kita bisa mengetahui kandungan air yang kandungan tanah yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa di situ ada kandungan air. Kemudian ini hasilnya dari ini hasil dari geolistrik. Kemudian dilakukan pengeboran ya, pengeboran yang nantinya setelah dilakukan pengeboran yaitu dilakukan logging atau geophysical logging ya. Dari sini kita bisa mengetahui secara lebih detail lapisan-lapisan tanahnya ya. Kemudian lapisan tanah yang mengandung pasir atau kerikil itu adalah lokasi tanah yang di situ mempunyai kalau di awal tadi merupakan water table atau lapisan tanah yang mempunyai kandungan air. Jadi di situ, sehingga dari informasi logging ini nanti kita bisa menyiapkan ya pipa-pipa screen yang di lubang-lubang ya untuk dilakukan development atau dimasukkan ke dalam tanah. Jadi pipanya dimasukkan ke dalam tanah ya. Ini hasil logging ya, ini hasil logging, pipa dimasukkan, kemudian kita bikin pipa screen, kemudian pipa dimasukkan ke dalam tanah sesuai pipa screen ini kita bikin sesuai yang ada kandungan airnya, ketebalannya seberapa, berapa meter, misalkan 60 sampai 70 ya. Ini kita bisa lihat ini. Ini misalkan pasir. Nah, ini ada
Berarti pasir antara 45,65 sampai dengan 53. Ini dia adalah kandungan pasir, sehingga di sini pipanya dibikin screen ya. Ini kan beda, pipa yang lurus saja sama ada juga yang pipa screen. Ini contoh 45,65 sampai 53,35. Kemudian ada lagi nih yang pasir, jadi kedalaman 57,2 sampai nanti kedalaman 66,75. Jadi prinsipnya seperti itu. Kita bikin screen, kita masukkan sesuai dengan kedalaman hasil logging. Nah, ini pipa screen ya, pipa screen kita masukkan. Nah, kemudian step selanjutnya adalah dengan pencucian sumur. Pencucian sumur bor. Jadi setelah dilakukan pemasukan pipa, dilakukan pencucian sumur ya. Dengan apa? Yaitu dengan dilakukan menggunakan tekanan udara ya, dilakukan dengan menggunakan tekanan udara ya, alat tekanan udara berapa bar, 10 bar atau berapa bar sesuai dengan kriteria kedalamannya ya. Ini dilakukan lumayan lama, cukup lama, bisa bisa 20 jam, mungkin 24 jam. Ini tergantung juga nanti dengan kondisi di lapangan ya, sampai kondisi airnya bersih. Ini perhatikan, air ini ditekan ya, ditekan menggunakan alat alat tekan ya, alat tekan tiup ya, tiup udara seperti ini dengan kekuatan sekian bar ya, 10 bar atau mungkin 20 bar ya, sehingga air ini akan keluar ya, air keluar. Air keluar pertama itu pasti akan warnanya kecoklatan ya, coklat, kemudian semakin jamnya semakin banyak dia akan jernih ya, sampai kedalaman spesifikasi yang ditentukan sampai jernih. Kemudian dilanjutkan dengan pemompaan atau pumping test ya. Pumping test ini adalah untuk mengetahui debit yang stabil ya. Debit stabilnya itu berapa, atau jika dilakukan pemompaan jangan sampai nanti setelah dilakukan pemompaan airnya habis, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini dipastikan debit yang stabil. Untuk dilakukan eksplorasi itu nanti membutuhkan berapa liter per detik. Nah, setelah pumping test ini ketemu berapa liter per detiknya, baru nanti dilakukan pemasangan pompa. Jadi seperti itu ya. Irigasi air tanah. Jadi prinsipnya sebetulnya sama, irigasi permukaan dengan irigasi air tanah, cuman metodenya yang membedakan antara irigasi permukaan itu memanfaatkan air dari permukaan dengan menggunakan gravitasi aja, sedangkan irigasi air tanah ini memang mengambil air dari dalam tanah, kemudian didistribusikan tetap menggunakan gravitasi, atau bisa juga dimasukkan dulu ke tandon seperti itu. Dari sini kira-kira ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada nanti saya mohon izin juga akan mengirim materi-materi yang lain ya terkait dengan irigasi air tanah. Nanti juga akan saya sampaikan lebih ya. Ada perencanaan, nanti ada modul perencanaan, kemudian ada juga nanti saya akan sampaikan yaitu materi terkait dengan OP-nya atau operasi dan pemeliharaannya, itu bagaimana kita bisa menentukan, mengkriteriakan ya bahwa kinerja dari irigasi air tanah ini masih bisa dimonitor ya. Itu juga merupakan penelitian kemarin ya, penelitian saya kemarin sudah selesai. Jadi dari situ kita ada rumus ya, ada rumus supaya kita bisa menentukan kriteria irigasi air tanah ini kondisinya bagaimana ya, apakah sudah jelek, kurang bagus ya,
dan bahkan baik sekali, sehingga kita bisa segera melakukan maintenance-nya, ya, jangan sampai itu rusak baru nanti kita sehingga kalau sudah rusaknya parah itu kan pasti akan memerlukan biaya yang lebih mahal. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu ya. Saya mohon maaf ya. Nanti kita akan ketemu lagi ya, atau mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sekian dulu. Jangan lupa untuk absensinya diisi ya. Kemudian perhatikan nanti kalau ada jadwal ujian nanti segera kami informasikan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat melakukan aktivitasnya dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin live ya. Ya, siap. Absensinya jangan lupa diisi. Terima kasih.